bukan membuli, bukan apa, hanya bersaksi saja. Narkoba itu hanya sesaat untuk beberapa menit setelah bangkit itu dan teman-teman yang luar biasa masih diberi kebijakan pendamping, diingatkan dan masih diberi kesempatan untuk bisa berubah. Global musik angin apa aja sana dari SMP. Terus Mas Robin ini maaf ya Mas, kapan mulai masuk di PSBN Dinas Sosial? 2010 ya. Sebenarnya waktu pertama saya tunanetra itu tahun 2008, kemudian saya mengalami depresi lama, jadi saya butuh bantuan dari orang lain pastinya untuk membantu membangkitkan semangat. Jadi saya diajak teman saya bergabung di PSBN ini. Jadi di situ selain diajarkan pijat juga dididik secara mental, membangkitkan mental, percaya diri, dan pastinya keterampilan salah satunya ini juga itu kami dapat dari PSBN juga. Sebelum ini dengar Mas, sebelum masuk di PSBN, Mas Robin ini sempat menempuh di sekolah menengah atas ya? Yeah. Itu gimana ceritanya Mas? Kalau boleh diceritakan ke bapak-bapak ibu di sini. Iya, ini saya emang tunanetra 2008, jadi saya sempat sekolah dari SD, SMP, kemudian SMA sampai 97, kemudian bekerja di Ngerantau, Jakarta, yaitu karena narkoba. Jadi saya terjebak di situ, akhirnya jadi gini. Ya, karena kena narkoba, terus Mas Robin akhirnya saya jadi buta.
bisa cerita gimana kok bisa terjerumus pakai narkoba? Terima kasih. Mana? Mic-nya. Nggak kelihatan soalnya. Ya, silakan. Oke, makasih sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali saya boleh diundang ke tempat ini untuk bisa berbagi, mengisi acara di sini. Nah, berbagi tentang pengalaman ya, tentang pengalaman yang sangat tidak baik. Mungkin supaya nanti Bapak Ibu dan hadirin teman-teman pemuda juga setelah mendengar dan menyaksikan apa yang sudah Bapak Ibu lihat ya, hasil dari sikap yang tidak baik, pastinya menjadi motivasi untuk bisa lebih berbuat yang lebih baik lagi ya, dan lebih benar-benar menolak yang namanya narkoba itu. Jadi sedikit saya bercerita riwayat saya kenapa terjerumus narkoba. Jadi saya waktu masih SMP kelas 2 itu pertama cuman kumpul-kumpul teman, kok ini apa yang di ternyata ada minuman keras. Jadi saya mulai coba-coba gitu. Akhirnya kumpul di tempat itu lagi, diajak begitu lagi terus sampai saya sekolah sampai SMA. Itu sering saya setiap bergaul kemanapun selalu saya temui minuman-minuman keras itu. Karena awalnya memang untuk pendekatan tentang keagamaan saya memang masih dalam hati masih sulit untuk sembahyang itu, belum mau gitu ya, sehingga pengaruh-pengaruh dari luar itu begitu mudah masuk. Kemudian setelah saya lulus SMA saya bekerja, nah, karena merasa punya gaji, punya duit, jadi bisa sesuka hati beli apa-apa itu. Jadi baik itu sabu, minuman keras, pil koplo dan lainnya itu kayaknya saya sesuka hati saya untuk mau beli gitu. Nah, padahal saya tidak pernah sedikit pun terbesit bahwa semua itu ada risikonya. Yang taunya seneng aja gitu. Nah, akhirnya sampai terakhir saya 2008 itu saya mengalami puncak dari apa ya, dari kenakalan saya mungkin ya. Kenakalan saya tentang narkoba itu mungkin Tuhan mulai nggak senang dengan sikap saya, saking keterlaluan mungkin dah, akhirnya dibuat begini gitu. Misteri ya Tuhan itu, kalau kita berbuat dosa, berbuat apapun, banyak sekali cara Tuhan untuk menegur kita. Jadi memang kalau narkoba itu bahayanya memang salah satunya kebutaan. Pasti banyak lagi penyakit-penyakit dampak-dampak dari narkoba, entah liver, entah kelumpuhan, entah asam lambung, ginjal dan lain sebagainya. Pasti nanti kita akan menuai itu kalau memang kita dari sekarang masih mau menikmati itu. Gitu enggak? Jenis narkoba apa aja yang udah Mas konsumsi, sama jenis minuman kerasnya apa aja gitu Mas? Saya nggak berani menyebut merek ya. Oh, merek Mas. Takut promosi ya Mas ya? Iya. Jadi jelas minuman-minuman yang biasa kita temui untuk anak muda sekarang, biasa yang botol-botolan itu, yang dari gepeng, yang bulat panjang gitu. Terus Mas? Oh ya. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu yang menyaksikan ini menjadi lebih ini lagi untuk mendidik putra putrinya gitu, untuk lebih mendekatkan tentang pendidikan formal dalam pendidikan intern dalam keluarga, untuk lebih mengetahui tentang narkoba itu bahayanya. Jadi
mungkin dalam mengawasi gitu, mungkin akan lebih ketat lagi. Ya Mas, terus ini apa aja sih yang Mas udah dapetin pesan-pesannya lah setelah bergabung di PSBN di Yogyakarta ini, Mas? Iya. Maaf saya bukan mengguri, bukan apa, hanya bersaksi saja. Jadi pastinya Bapak Ibu juga lebih berpengalaman. Jadi saya hanya sebatas pesan untuk semua saja di sini bahwa narkoba itu hanya sesaat untuk beberapa menit, setelah bangun tidur udah hilang gitu. Jadi dan itu ketika sudah masuk tubuh, masuk darah itu enggak itu sulit untuk dihilangkan. Jadi dia akan menumpuk dan akan menciptakan satu penyakit nantinya. Dan pesan saya untuk saudara-saudara lebih dekat lagi pada Tuhan sehingga akan dijauhkan dari pengaruh-pengaruh narkoba dan yang lain sebagainya, sehingga hal-hal untuk berbuat jahat itu tidak akan terbersih dalam pikiran kita. Subhanallah sekali. Ya, ini tepuk tangan yang meriah untuk Mas Susanto dari PSBN Yogyakarta. Oh, Mas Robin. Aduh, saya ingetnya Mas Susanto aja, soalnya tadi saya ngeliatin waktu ngedrum sama nyanyi. Ganteng ya. Sono ya? Oh, nggak kalah kok Mas. Ya, makasih ya Mas ya.
Bapak Ibu ingkang kula hormati, alhamdulillah niki wau saking teman-teman yang luar biasa masih diberi perubahan oleh Allah, diingatkan dan masih diberi kesempatan untuk bisa berubah. Anak-anak yang luar biasa di depan ini merupakan generasi penerus bangsa yang luar biasa, yang nantinya akan menggantikan kita menjadi generasi penerus yang bisa merubah situasi dan kondisi di Indonesia. Akan tetapi kalau kita tidak mampu untuk bisa mengarahkan, maka anak-anak kita juga akan bisa saja terjerumus ke jurang api neraka yang lebih dalam. Maka kita harus bisa mengantarkan mereka-mereka ini ke jenjang yang lebih baik di masa yang akan datang. Anak-anak besoknya bisa jadi mengangkat ayah ibunya ke surganya Allah, dan bisa jadi akan menyeretnya ke jurang api neraka. Bisa dilihat besok di suatu saat ada sebuah skema film begitu, ada anak kecil yang di dalam surga teriak-teriak memanggil malaikat. Malaikat! Apa toh? Aku ki kok dhewean ngono kene? Lah ya memang dhewean, lho kancamu akeh banget ngono kok. Ya saya enggak mau kalau di sini sendirian. Lah kok enggak mau, kenapa? Lah ayah ibuku enggak ada kok. Aku enggak mau kalau di sini. Lah ayahmu emangnya di mana? Lah makanya tak cari enggak ada. Pokoknya aku pengen sama ayahku. Protes sama malaikat yang menjaga surga. Karena malaikat nggak bisa menjawab, akhirnya laporan sama Allah. Ya Allah, ini ada anak kecil kok ceriwis banget ini, cerewet-cerewet, teriak-teriak terus panggil ayah dan ibunya. Emangnya kenapa? Ya sudah, kamu cari ayah dan ibunya. Oh nggih, turun malaikat. Dek, emangnya bapak ibumu di mana toh? Ya aku juga nggak tahu loh. Tadi itu di sini nggak ada, muter-muter ya nggak ada. Nah terus di mana? Ya mau nggak tahu. Dipanggil nama ayahnya. Ternyata ayahnya langsung mendungul dari jurang api neraka. Dek, itu ayahmu. Malaikat, itu tuh ayahku. Masa dimasukin sana, kasihan banget. Wajahnya sampai mulai meleleh. Masa itu taruh sana tuh malaikat, diambil terus bawa sini. Nah ya nggak bisa no dek, wong dia memang ditugaskan ditaruh di sana kok. Nanti saya diprotes sama malaikat Malik. Ya aku nggak mau, nanti aku protes sama kamu. Ya kok malah protes sama saya? Lah masa ayahku ditaruh di sana? Lah ibuku mana? Ganti teriak lagi, dia manggil ibunya. Ibu. Pecundul, wajah ibunya mendungul dari api neraka. Set. Dek, itu benar wajah ibumu? Malaikat, bawa sini semuanya. Aku nggak mau kalau ayah ibuku di sana. Ya sudah, kalau gitu saya tak laporan dulu sama Allah. Malaikat lapor lagi. Ya Allah, itu ayah dan ibunya sudah ketemu ya Allah, tapi tempatnya tidak di surga, tetapi di neraka ya Allah. Ini bagaimana ini? Ya sudah, ambil dua orang tuanya. Nah terus masukkan bersama-sama dengan si anak tadi. Boleh ya Allah? Boleh, karena anaknya yang bisa mengangkatnya. Selain anaknya tidak ada yang bisa menolongnya. Nggih, sendika dawuh, turun lagi. Diambillah ayah dan ibunya dari jurang api neraka. Dek, ini ayahmu. Kemudian seperti halnya orang yang kangen 1000 tahun tidak pernah ketemu. Ayah, suaranya wis malih jadi gede. Oh, anakku, kamu di mana aja? Aku di sini sendirian ya. Masuk kamu ya di sana ninggalin aku. Lah ya emangnya terus gimana dek? Wong aku di sana ditaruhnya. Terima kasih anak, kamu telah menolongku. Iya ya, kalau begini kan jadi rame. Jadi aku sendirian tadi, sekarang sudah ada ayah dan ibu. Itulah kalau anak-anak yang hebat, anak yang bisa menolong ayah ibunya ketika sudah masuk terjerumus ke dalam jurang api neraka. Tapi sebaliknya, jika anak-anak kita sudah kita arahkan tetapi tidak maksimal kita mengarahkannya, kemudian dibiarkan saja, maka bisa jadi ketika kita duduk di surga enak, bisa jadi dipanggil sama anak kita yang di api neraka. Malaikat, ada apa? Aku protes. Lah kok protes kenapa? Mosok bapak ibuku enak-enakan di surga sana. Lah terus? Lah mosok aku di sini? Aku nggak terima. Ya sudah, kalau gitu tak panggilkan ayahmu. Fulan, betul ini anakmu? Oh iya betul. Emangnya kenapa malaikat? Kamu tidak boleh ke sana. Turun sebentar. Lah terus ngapain? Dek, ini betul ayahmu? Betul malaikat. Ini ayahku. Saya nggak terima kalau saya di sini. Ayahku enak-enakan di sana. Malaikat,
Aku dulu tuh sudah menyuruhnya dia ngaji tapi dia nggak mau. Bener dek begitu? Oh enggak, aku nggak pernah disuruh TPA kok. Malahan diajak nonton TV, malah diajak nonton game, diajak bal-balan. Oh begitu. Oh sudah mulai kekok si bapaknya. Enggak malaikat. Enggak gimana, wong aku pinternya malah main PS kok, enggak main baca Quran, tidak bisa aku. Gara-gara ayah itu, bisanya cuma dibaca sendiri, enggak pernah ngajari saya. Begitu. Nah, ketahuan. Kamu memang tidak mengajari anakmu dengan baik. Ya sudah, panggil. Turun. Ditaruh di dalam neraka. Karena tidak mampu menjawab pertanyaan si malaikat. Beda halnya kalau kita sudah memberikan petuah yang baik, sudah sampai masa akil balik, sudah masanya dia bertanggung jawab dengan dirinya sendiri, dan kita sudah menyuruh dengan maksimal, tetapi dia tetap melintas atau meleto, itu sudah urusannya dia sendiri. Kita sudah bisa bebas tugas dari yang namanya ditarik masuk dalam api nerakanya Allah. Maka adik-adik, malam hari ini kalian tadi telah melihat saudara-saudara kita yang di depan. Ini sebagai contoh bahwa kehidupan di dunia itu memang benar-benar sangat luar biasa perjuangannya. Maka harus bisa berbuat lebih baik untuk bisa menjadi generasi yang lebih islami dan nantinya bisa menolong ayah dan ibu kita. Bapak ibu yang dimuliakan Allah, kulot kemutan kalau rumiyin zaman Imam Ghazali pernah bercerita dan bertanya kepada muridnya. Pitangkletane kata sengenten, ya waladi, hei muridku, apa yang menurutmu paling dekat? Para murid menjawab, ya Imam, sing paling celak niku nggih bapak ibu kula. Betul. Sing paling celak niku nggih garwa kula. Betul. Ada lagi yang menjawab, sing paling celak niku nggih baju kula. Betul, karena itu nempel terus. Nah, nggih makane niku sing paling celak. Imam Ghazali hanya manggut-manggut. Semua jawabanmu betul, tapi yang paling betul bukan itu. Yang paling dekat yang berada di sisimu adalah sebuah kata yang namanya mati, kematian. Semua sahabat, semua muridnya, semua tertegun malu dan manggut-manggut merasakan betulnya yang disampaikan oleh Imam Ghazali. Ya betul juga ya. Lah ya betul. Karena kematian kita tidak tahu. Sepulang dari sini seandainya nanti kita bisa masuk angin, pilek, kemudian tiba-tiba tidur dan tidak bangun lagi, bisa jadi. Karena kematian sangat dekat dan tidak tahu kapan datangnya. Hanya Allah yang mengetahuinya. Kemudian Imam Ghazali bertanya lagi pada muridnya, ya muridku, ada apa Imam? Apa yang menurutmu paling jauh? Yang paling jauh negara Eropa. Betul. Yang paling jauh awan. Betul, karena nggak pernah ke sana. Yang paling jauh bulan. Betul. Tetapi yang paling benar adalah masa lalu. Tadi kita sempat mendengarkan ceritanya Mas Robin. Masa lalu beliau ya seperti itu, dan tidak akan pernah diulang lagi dan tidak pernah bisa kembali lagi. Direhab, direfresh atau di-delete nggak bisa. Maka mumpung kita masih diberi kesempatan untuk bisa berubah, ubahlah dan ukirlah masa lalu kita dengan masa lalu yang indah. Tidak malah menjadi sesuatu yang nantinya menjadi petaka di hidup kita di kemudian nanti. Mas Robi ini menjadi contoh untuk kita karena dia diberi kesadaran oleh Allah, diberi keinsyafan sehingga bisa berubah, yang nantinya bisa memberi suri teladan bagi yang lain. Bukan suri teladan sebelumnya, tapi saat ini dan seterusnya. Menjadi motivasi untuk kita agar tidak mencoba-coba ke arah yang negatif dan khususnya ke arah yang narkoba tadi. Kemudian Imam Ghazali melanjutkan pertanyaannya, ya muridku, apa yang menurutmu paling tajam? Karena waktu dulu sering berperang, maka para sahabat menjawab, ya Imam, yang paling tajam itu pedang. Betul. Yang paling tajam adalah panah. Betul. Yang paling tajam adalah tombak. Betul. Tetapi yang paling tajam bukan itu, muridku. Lah apa Imam? Yang paling tajam adalah lidahmu. Loh kok bisa Imam? Ya bisa. Coba bayangkan, kamu menyatakan sedikit kata-kata yang celekit di hatinya temanmu, itu bisa menyayat hatinya dan tidak akan pernah sembuh. Bisa sembuh tapi tetap ada nodanya di sana.
Apalagi ibu-ibu nyun sewu niki, biasanya nek tetangganya punya sesuatu yang baru niku atine yo melu-melu. Tanggane duwe kulkas, atine panas. Tanggane duwe anting-anting, atine montang-manting. Tanggane duwe mobil, atine kontal-kantil. Wis mbok aneh-aneh. Dan itu bisa terucap dengan kata-kata yang tidak mengenakan dan akhirnya menyayat hati yang menjadikan sakit hati tetangga kita. Imam Ghazali langsung ada pertanyaannya, ya muridku, ya waladi, apa yang menurutmu paling ringan? Ya Imam, yang paling ringan kapas. Betul. Yang paling ringan debu. Betul. Ada juga menjawab, yang paling ringan adalah abab. Abab itu ya omongan ini abab. Betul. Tetapi yang paling ringan bukan itu yang saya maksudkan. Apa ya Imam? Yang paling ringan adalah tarkus sholah, meninggalkan sholat. Bapak Ibu nyun sewu biasanya pun kalau pedagang sholatnya nggih digawe gampang. Apa meneh nek pas dagangane laris durung sholat yang ngakune wis. Petani nggih ngoten, sholatnya kadang ya lali. Apa meneh wayahe panen sholatnya malah wis ra kopen. Adik-adik nggih sama aja. Ketika sholat senangnya diundur-undur. Kadang ditanya ibunya, "Dek, udah sholat?" "Oh sudah." "Sholat apa tadi?" "Sholat duhur." Nah sekarang jam berapa? "Jam 5 sore." "Sudah asar belum?" "Oh sudah." "Lah tadi sholat apa?" Ya sholat. Lah sholat apa? "Berapa rakaat tadi?" 2 rakaat. "Oh 2 rakaat itu sholat apa? Sore-sore kok 2 rakaat." Nek wong pinter meneh jawab, "Sholat sunat kok Pak." Oh bener. Anaknya memang pinter banget, pinter ngeles. Imam Ghazali langsung pertanyaannya, ya muridku, apa yang menurutmu paling berat? Para sahabat menjawab, yang paling berat gunung sahabat Imam, karena tidak ada pernah orang yang mengangkat. Betul. Yang paling berat awan, karena tidak ada orang yang pernah menjunjungnya. Betul. Tetapi yang paling berat menurut saya adalah menjaga amanah. Menjaga amanah itu paling berat, karena kadang kita dititipi pesan, "Bu, tolong niki mangke diparingke butuh miyem nggih." "Oh nggih, mangke tak paringke." Delalah ditinggal teng ngarep pager, ditotol pitik ilang, lha sok takoki, "Bu, wingi titipane pundi?" "Lah wingi wis tak paringke niku." "Paringke sinten?" "Lah nggih duka." "Paringke pitik," maksudnya ditotol ayam. Ya karena memang tidak disampaikan, amanah memang sangat berat. Maka Bapak Ibu yang punya amanah saat ini, ya bisa kita lakukan semaksimal mungkin untuk bisa menjadi amanah yang benar-benar amanah. Tidak hanya seketika di awal dikasih tugas kemudian berjalan baik, di akhir-akhirnya justru malah seperti halnya yang sekarang baru rame-rame di TV, membawa pulang dengan biaya sekian miliar. Dan itu juga sudah merugikan uang rakyat yang sangat luar biasa besarnya. Bapak Ibu yang saya hormati, tidak banyak yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan pelajaran kita malam hari ini bisa berbuah baik, khususnya belajar dari Mas Robin yang malam hari ini telah memberikan kesaksian kepada kita. Dan ini diharapkan anak-anak kita bisa menjadi generasi yang lebih baik, yang ke depan bisa menjadi penerus bangsa yang bisa membuat perubahan yang maksimal dalam perjuangan Indonesia lebih merdeka. Dari saya cukup sekian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ciu tak oca acik, merica bolo tak gawe dakon, karepku ngono arep gawe becik, yang ditampa Allah nggih monggo kemawon. Juminten ketatap jendela, cekap semanten atur kawula, kupat kecemplung santen, menawi lepat nyuwun pangapunten. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.